wingi niki kula awiti rumiyin karena sedang viral beberapa peristiwa besar, dan saya kayaknya di Madarijus Salikin ini akan kita bahas. Ada istilah di orang Jawa, Bapak Ibu sekalian, satria yang selamat itu ketika bisa menjaga babahan Hawa Songo, bisa menjaga lubang yang jumlahnya 9. Bapak Ibu sekalian, saya sampaikan ke jenengan, dari 9 itu yang lubangnya 2, 3, mata, hidung, telinga. Kemudian yang tunggal itu mulut, kemaluan sama belakang. Ada 9, jadi yang 6 itu berarti genap, jadi 2 kali 3 6. Kemudian yang 3 itu adalah tunggal. Kalau di kitab Bidayatul Hidayah itu langsung terangkum menjadi 6. Jadi kalau di istilah orang Jawa ada 9, kita bahas nanti sebagian di dalam kitab Bidayatul Hidayah itu ada 6. Hari ini saya terkhusus karena subhanallah, dibalik musibah fitnah yang menimpa Gus Miftah itu terjadi karena kelakuan dia sendiri, bukan orang lain. Jadi Miftah itu termasuk menentukan takdirnya sendiri. Baru tahun ini, sudah lama Bapak Ibu sekalian, Gus Miftah itu kalau ceramah pasti ada nuansa bullying atau mengejek, menghina, menjatuhkan. Kalau tidak begitu bukan Gus Miftah memang. Dengan lihat ceramahnya mesti bahasanya medal. Sehingga dulu kita kenal yang ustadz yang sering miso-miso itu kan Gus Nur. Tapi beliau itu misuhnya masih teratur. Misuhnya masih teratur. Kalau Gus Miftah itu orang tak teratur, Pak. Tak teratur. Sehingga kita harus menjaga betul bahwa organ tubuh manusia yang Allah titipkan. Kenapa kok di dalam kitab Bidayah Hidayah itu dijadikan 6? Saya sudah awali kemarin bahwa pintu neraka itu ada 6 yang menyebabkan itu akhirnya jadi 6 anggota tubuh kita itu akan berpeluang untuk masuk nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di kesempatan hari ini sampai Isya nanti saya akan membahas satu saja yang terpenting, yaitu lidah, lisan kita. Kita akan bahas hari ini tentang ini akibatnya secara besar, garis besar saya dapatkan ada 4 hal. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, lisan manusia itu tidak pernah lepas dari pantauan iblis. Saya ulang, lisan manusia itu tidak terlepas dari pantauan iblis. Iblis akan berusaha dari apa yang dikeluarkan oleh mulut manusia atau lidah manusia itu supaya akan bercak dosa dan salah. Jadi iblis selalu berusaha untuk supaya lidah manusia itu berbuat supaya dia terjerumus kepada neraka. Maka hadisnya sahih. Kita bahas dulu satu hadis dulu, mungkin jangan nyambung. Saya sampaikan dulu satu hadisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkenaan dengan itu. Ya, hadisnya ini dulu. Ada seorang sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Ya Nabi Allah, wa inna lamu wa hadduna bima natakalamu bi." Ya Rasulullah, apakah kelak kita akan dihisab atas apa yang kita katakan? Bapak Ibu sekalian, kemudian dari pertanyaan ini Rasulullah SAW menimpali dengan sabdanya,
innal abda la yatakalamu bil kalimati ma yatabbayanu ma fiya yahwi biha finnar ab'ada ma bainal masriq wal maghrib. Sesungguhnya seorang hamba yang suatu perkataan yang dia tidak pikirkan dampak-dampaknya, maka akan menjadikan dia terjerumus ke dalam neraka yang dalamnya lebih jauh dari jarak dan barat dan timur. Bukhari menuliskan di hadis nomor 6477. Bapak sekalian, para ulama bersepakat yang dimaksud dengan kalimat hadis ini adalah jika lisan manusia itu mengeluarkan sebuah perkataan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada seorang ulama memberikan komentar, sungguh setiap perkataan itu tanaman. Barang siapa yang berkata baik, maka kelak dia akan memanen buah yang baik. Sebaliknya, seseorang yang menanam keburukan, maka sesungguhnya dia akan panen keburukan. Kemudian para ulama memberikan penjelasan. Ternyata Bapak Ibu sekalian, sepak terjang manusia dalam hidup ini, faktor utamanya adalah lisan. Paling bawah itu, Pak. Saya tuliskan di bawah. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mampu menguasai lisannya, maka sesungguhnya ia telah menguasai dan mengontrol dalam segala urusan hidupnya. Maka saya tidak menyangkal kalau di dalam ceramahnya Gus Miftah itu ketika duduk sama istrinya diperlakukan tidak senonoh dan itu mempermalukan dirinya sendiri. Artinya apa jamaah sekalian? Karena orang yang lisannya itu tidak terkontrol, maka seluruh urusannya tidak akan terkontrol, Pak. Ini jadi catatan penting bagi kita sekalian, karena apa? Inilah bagian yang Allah ingin tampakkan kepada kita, betapa besarnya tentang bahayanya lisan manusia. Kita coba telaah dulu beberapa perkataan para salaf, Bapak Ibu sekalian. Nomor satu, ini hadisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah SAW bersabda, bihasbimri minasyar'i an yaqira ahahul muslima kulul muslim alal muslimi haramun damuhu wa maluhu wa irduhu. Bapak Ibu sekalian, baginda Muhammad SAW itu mengingatkan kepada kita betapa hancurnya kita, jatuhnya harga dari kita itu hanya karena satu perbuatan. Rasulullah SAW bersabda, cukuplah seseorang dikatakan buruk. Cukup, Pak. Jadi orang itu dinilai buruk apabila dia menghina saudaranya sesama muslim. Jadi hadis pendek ini memberikan teguran kepada kita sekalian. Kalau lidah kita ini sering terbiasa mengatakan yang buruk, ya sebenarnya kita ini buruk. Nanti kita akan bahas lebih jelas. Artinya apa? Keburukan kita, perlakuan kita kepada orang lain itu diawali dari mulut kita, lidah kita. Karena baginda sallallahu alaihi wasallam mengatakan, seorang muslim satu dengan yang lain wajib kita jaga darahnya, wajib kita jaga hartanya, wajib kita jaga kehormatannya. Maka seorang muslim yang baik tidak mungkin menumpahkan darahnya, mengambil hartanya, bahkan mempermalukan kehormatannya di hadapan manusia. Hadis ini kemudian diperjelas oleh beberapa ulama salaf, di antaranya Zunus bin Ubaid rahimahumullah. Seseorang yang menganggap bahwa lisannya bisa membawa bencana, maka sering saya dapati baik amalan-amalannya. Ini menarik, Pak. Jadi kalau kita pengen lihat orang yang tidak sering kena musibah, orang yang tidak sering kena bencana, itu diawali karena lisannya yang terjaga.
Yang kedua, kata beliau, orang ini akan baik amalannya apabila lisannya yang dikatakan baik-baik saja. Jadi ternyata lisan itu menjadi bencana, lisan itu menjadi pertanda baiknya kita di mata Allah dan di mata manusia. Kalimat terbalik juga disampaikan seorang ulama salaf, Yahya bin Abi Hasir rahimahullah. Beliau berkata, seseorang yang baik perkataannya dapat aku lihat dari amal-amal perbuatannya. Dan orang yang jelek perkataannya pun dapat aku lihat dari amal-amal perbuatannya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, paling bawah itu sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Haji Wadah. Ketika Haji Wadah, Rasul mengingatkan kepada kaum muslimin, wahai kaum muslimin semuanya, nanti ketika aku sudah tidak ada, janganlah engkau kembali kepada kekafiran. Apa artinya? Engkau saling bermusuhan, engkau saling mengkhianati, engkau saling menghina, bahkan engkau menghancurkan sesama muslim. Jadi ini pertanda sudah diingatkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, nanti suatu saat akan muncul kekafiran seseorang apabila mereka sudah menumpahkan darah, menumpahkan kehinaan kepada muslim yang lain. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, saya kembali dulu ke awal karena ini penting buat kita bahas lebih awal. Lidah manusia itu yang terjadi kepada seseorang jika dia tidak dikontrol dalam setiap perkataannya, maka bencana yang pertama ini, orang akan sakit hatinya. Rasulullah SAW bersabda, ayyuhal muslimina khairan qala man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Rasulullah SAW berkata, siapakah seorang muslim yang paling baik itu? Maka Rasul bersabda, seorang muslim yang paling baik itu adalah seorang muslim yang satu dengan yang lainnya selamat dari lidahnya dan tangannya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita ini akan dinilai oleh orang lain sesama muslim itu ternyata apabila lidah kita selamat buat orang lain, tangan kita selamat dari orang lain. Nek bahasane Kyai Jawi niku nek ngendikane awake dhewe trocok, calcul, kemudian bikin sakit hati orang, itu menunjukkan buruknya kualitas keislaman kita. Tangan kita yang sering kali berbuat tidak baik itu menunjukkan keburukan derajat keislaman kita. Kalimat yang kedua yang saya cetak hitam itu adalah kalimatnya Ibnul Qayyim. Lidah manusia itu seperti senjata bermata dua. Bisa untuk mentaati Allah, bisa untuk memperturutkan nafsu setan. Apa itu jamaah sekalian? Kemudian beliau memberikan penjelasan apa yang dimaksud dengan bahwa lidah itu akan bermanfaat kepada Allah. Manusia akan merasakan manfaatnya lidah apabila lidah itu digunakan untuk baca Al-Quran, digunakan untuk berzikir, digunakan berdoa. Dan yang paling tinggi dari itu semua yang terakhir, amar ma'ruf nahi mungkar, yang dimaksud dengan dakwah. Jadi dari baca Quran, berzikir, berdoa, itu ternyata manfaat lisan tertinggi, amar ma'ruf nahi mungkar. Ini paling tinggi, Pak. Karena sesungguhnya ketika lisan manusia terkunci, tidak berani menyampaikan al-haq, itu sudah kiamat. Sudah kiamat. Alhamdulillah Pak, di balik musibah besar yang menimpa si Gus Miftah itu, Ustadz kita Hidayat menggantikan posisinya beliau. Dan ketika boleh masuk istana, Masya Allah Pak, Subhanallah. Ya orang soleh itu begitu Pak, Masya Allah. Mudah-mudahan Pak Prabowo dikawal oleh beliau, sehingga yang dulu kita lihat eranya Pak Jokowi itu kan ada BPIP Pak, Badan Pembina Ideologi Pancasila. Sekarang kayaknya dihapus Pak. Saya dihapus kayaknya, karena dulu yang berkuasa kan Bu Mega.
Dulu saya sering kali mendengar dari percakapan teman-teman di sana, siapa Fahru Razi itu yang pertama kali viral ya dulu. Dia mengatakan good looking itu adalah radikalisme di masjid. Jadi kalau ada orang yang rapi, jenggoten, wangi ke masjid, itu namanya radikalisme modern. Jadi kalau ingin menciptakan radikal itu, kalau sudah di masjid-masjid kita muncul wong jenggoten, wangi, pakaiannya rapi, itu kata Fahru Razi. Kemudian nggak lama Pak, dia jadi waktu itu ketua BPIP kalau salah itu, nggak berumur lama akhirnya. Dan sempat BPIP juga mengeluarkan statement yang tidak menarik, agama adalah musuh Pancasila, musuh negara. Naudzubillah Pak. Bahkan pesantren rencananya mau ditutup waktu itu. Alhamdulillah sekarang berkibar Bapak Ibu sekalian. Saya menyambut gembira meskipun banyak diprank di dunia pendidikan. Dengan munculnya Pak Abdul Mukti mulai ada perubahan pelan-pelan. Jadi Muhammadiyah sudah mulai menampakkan taringnya, insya Allah. Dan mulai Januari ini Pak, kurikulumnya sudah berubah. Jadi kalau kemarin kurikulum merdeka, di dunia pendidikan akan muncul kurikulum baru, namanya masih abu-abu. Ya, kira-kira apa Pak kurikulumnya? Deep learning. Nggak tahu nanti maunya apa, tapi sudah mulai muncul. Jadi besok itu tidak lagi. Jadi besok anak-anak itu akan berusaha sedikit tapi menguasai Pak. Menguasai. Dan ternyata Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nanti kalau ini dijalankan maka akan terjadi perubahan besar insya Allah. Ya mudah-mudahan satu hal ini yang sedang diusulkan SIM seumur hidup gitu ya. Ini sedang diusulkan, mudah-mudahan segera deal. Jadi kalau SIM ora golek sama 5 tahun golek SIM ganti plat bayar. Mudah-mudahan kalau ada Pak polisi yang ikut ngaji buat didukung gitu ya. Jadi ya SIM iki pisan tok cegatan serenek ngoten nggih. Ora usah golek ora usah setoran ngoten lho Pak. Karena saya tanya kenapa kok cegatan? Karena setoran Pak ternyata. Kalau nggak ada setoran, kalau nggak ada cegatan, setorannya nggak memenuhi syarat, nggak memenuhi target Pak. Sehingga kasihan. Dan saya tahu teman-teman yang nyegati di jalan itu sebenarnya itu korban Pak. Saya tahu. Karena saya punya teman Pak. Ketika dia nyegati itu WA saya, mohon maaf ya Tat, aku membuat tidak nyamannya teman-temanmu. Ngaku Pak. Dia ngaku tiba iki nyaman karena saya yakin jenengan semua sama. Nggak ada cegatan nih, jenengan nyaman apa gebledek Pak? Gebledek kalau yakin. Karena cegatan langsung teratapan Pak. Mana cegatan polisi kawe ngono wis teratapan. Lah nggih, nyuwun pangapunten. Mangno sing ngeten iki patung iki neratap kok. Dadi jenengan ning dalan patung nyekel pentung ngeten mawon niku sang ora nggo SIM langsung neratap kok. Nggih, insyaallah. Mudah-mudahan ini jadi pembelajaran terbaik buat kita insyaallah sekalian. Saya kembali ke kasus awal. Jadi syukurnya lidah yang tertinggi mampunya kita melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Amar ma'ruf nahi munkar itu maknanya dakwah. Dakwah. Jadi mengajak kebaikan, kemudian mencegah kemungkaran itu satu kata yang lebih jelas yaitu dakwah. Bagaimana caranya? Masing-masing monggo Pak. Kita ambil peran. Saya ya begini ini. Jenengan silakan di lapangan dengan cara jenengan. Silakan. Yang jelas ketika amar ma'ruf nahi munkar mohon jenengan harus mempertimbangkan manfaat dan mudaratnya dulu. Jadi ketika jenengan melakukan amar nahi munkar, jadi amal lisan tertinggi itu harus fikihnya dikaji dulu. Mohon maaf. Jadi kalau teman-teman laskar, teman-teman yang lain mau amar nahi munkar mohon dipertimbangkan dulu. Ini nanti bagaimana polanya bagaimana sehingga hasilnya lebih maksimal. Dan itu perlu kita lakukan karena kalau nggak ada amar nahi munkar ngeri Pak. Negeri ini bermasalah. Setelah nggak ada EPI sepi ya Pak, sepi Pak. Dulu EPI itu keren Pak ya. EPI kan berganti nama sekarang Pak. Namanya tetap EPI tapi singkatannya berganti. Mudah-mudahan ini jadi hal yang baru. Kemudian Imam Ibnu Qayyim juga mengatakan kufurnya lidah manusia nomor 1. Kalau tadi paling tinggi itu amar nahi munkar, tapi kalau kufurnya lidah itu yang paling tinggi yang nomor 1 Pak. Berdoa kepada selain Allah. Jadi berdoa kepada selain Allah itu adalah kufur nikmat lidah yang paling tinggi.
Karena sesungguhnya lidah yang diciptakan Allah kepada manusia tujuannya untuk memuji Allah. Lah kok kalau ada manusia berdoa kepada selain Allah, berarti dia telah mengkhianati Allah Subhanahu wa taala. Nomor 2, dosa lidah yang kedua yang rankingnya di bawah, berdoa kepada selain Allah. Yang kedua adalah berdusta. Nah, jamaah sekalian, ini menarik, Pak. Jadi berdusta ini ternyata banyak dialami oleh penguasa. Nah, tadi kita akan nyinggung. Kenapa kok penguasa ini berdusta? Ada beberapa sebab. Saya ingat 2, Pak. Kenapa penguasa kok terpaksa berdusta? Ada yang mengatakan terpaksa, ada yang mengatakan wajib. Kan lucu, Pak. Ada yang mengatakan terpaksa, ada yang mengatakan wajib. Yang jelas Islam mengatakan berdusta itu dosa lidah kedua setelah berdoa kepada selain Allah. Bapak sekalian, kenapa kok berdusta itu menjadi kebiasaan para penguasa? Para ulama bersepakat karena mereka pasti akan mengingkari janjinya. Pasti, Pak. Karena Pak, terlalu banyak orang yang diobral janji dari konstituennya, orang yang modalinya, penguasa yang bersama dengan dia, teman-temannya harus dipenuhi semua, Pak. Ketika dia memenuhi satu saja mungkin bisa, karena banyak yang harus dipenuhi, maka harus banyak titik yang harus dia berdusta. Itu yang pertama. Yang kedua, jamaah sekalian, kenapa mereka berdusta, Pak? Mohon maaf, dusta itu diawali karena makanan yang haram. Ingat, Pak, jadi dusta itu banyak dilakukan manusia karena mengkonsumsi makanan yang haram. Jadi kalau orang itu sering berdusta, dipastikan yang dimakan itu haram. Kalau dia orang jujur, dipastikan dia halal. Kemudian yang ketiga, derajat lidah yang ketiga di bawahnya berdusta adalah bersaksi palsu. Bersaksi palsu maknanya nyoblos nih, Pak. Nyoblos itu bersaksi palsu, Pak. Jadi kita menentukan pilihan, ternyata yang kita pilih ternyata mengkhianati kita, atau kita memilih karena diberi sesuatu, ini namanya bersaksi palsu. Jadi kita memilih seseorang karena uang, atau karena kita memilih seseorang karena asbab tertentu. Bisa jadi ditekan, ya Pak. Bisa jadi karena putusan partai, putusan kelompok yang dulu lawan sekarang menjadi teman, berubah, Pak. Akhirnya dia dengan terpaksa dia nyoblos. Itu namanya saksi palsu. Nah, yang nanti kita bahas bulan depan insya Allah. Yang agak panjang ini nomor 4, Pak, yaitu ghibah. Hampir-hampir, Pak, kita ini nggak bisa menghindar, Pak. Hampir, saya pun nggak bisa menghindar, Pak. Jadi kita ini hampir-hampir kita ini untuk ghibah ini tidak bisa meninggalkan, hampir-hampir. Saya ketika deket langsung pergi saya. Kita sedang lagi minum ngobrol-ngobrol, Pak, gitu. Tiba-tiba langsung muncul nama si fulan. Lidah kita gampang komentari ya, Pak. Oh iya, itu gampang sekali, Pak. Nanti kita lihat, Pak, ya. Ada penjelasannya, Pak. Kemudian dosa yang berikutnya adalah memecah belah umat manusia. Dan ini adalah PR-nya demokrasi. Jadi demokrasi itu dikatakan sukses kalau dia bisa memecah belah umat manusia dengan memperoleh mendulang suara. Dan yang terakhir, dosa lidah yang berikutnya adalah merusak kehormatan seorang muslim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, kita lanjutkan berkenaan lidah karena betul-betul ini akan menyakitkan pemiliknya. Bapak Ibu sekalian, lidah manusia itu ternyata akan menimbulkan 2 bencana. Bencana yang pertama adalah ketika lidah manusia berbicara kebatilan, ngawur, jorok, kotor, maka ini akan menimbulkan kerusakan yang sia-sia. Tidak ada manfaatnya pun kepada yang punya lidah. Nah ini, Pak, ini yang sering dialami kaum muslimin yang nomor 2. Seseorang diam dari al-haq sedangkan dia harusnya mengucapkannya. Dia diam 1000 bahasa, tidak berani menyampaikan karena dia takut akan sesuatu hal yang menimpanya. Naudzubillah, Pak.
Sesungguhnya lidah kita menyampaikan kebenaran itu tidak ada hubungannya dengan takdir, nggak ada, Pak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al mutakalamu bil batil syaitonun natik wasakitu anil haqqo syaitonum uhras. Orang yang berbicara dan bicaranya adalah kebatilan adalah setan yang sedang berbicara. Bapak Ibu sekalian, jadi kita gampang, Pak. Jadi kalau ada seseorang bicaranya ngelantur, bicaranya jorok, bicaranya jelek, bicaranya meramahkan, itu bukan manusia, itu setan. Udah gitu aja, Pak. Jadi ketika ada seseorang berbicara yang tidak baik, berbicara jorok dan lain sebagainya, itu lihat, perhatikan, itu bukan manusia, itu setan. Hanya diwakili oleh manusia. Nah, sebagian orang masuk kategori yang kedua, wasakitu anil haqqo syaitonum ukhras. Ternyata ada orang yang diam seharusnya berbicara, malah dia diam, maka dia disebut dengan setan bisu. Harusnya dia berbicara, dia malah tidak berani berbicara. Dan ini saya temukan di kalangan kaum muslimin, Pak. Mohon pangapunten. Wong gur ngomong ora wani, monggo berani ngomong, Pak. Yang jelas kuncinya cuma dua, Pak. Siapa saja yang lidahnya ngomong kotor, ngomong jorok, ngomong jelek, ngomong tidak baik, itu setan yang nampak. Jika seseorang tahu kebenaran, dia mengerti, kemudian dia tidak berani berbicara, itu juga setan, Pak. Tapi setan bisu. Maka supaya kita tidak tergolong setan yang berbicara, setan yang bisu, konsepnya cuma satu, Pak. Berbicaralah tentang al-haq, apapun risikonya. Jadi ngomong benar itu nggak usah takut, karena Pak, tidak ada hubungannya dengan takdir kita, nggak ada, Pak. Selama itu kebaikan. Rasulullah SAW memberikan penegasan jelas di hadis yang lain. Innar rajula la yakalamu bil kalimati la yarabbiha ba'sa yahwi biha sab'ina kharifan finnar. Sesungguhnya ada seseorang yang berbicara dengan satu kalimat saja, ia tidak menganggapnya berbahaya, sebab satu kalimat itu ia akan terjungkal selama 70 tahun di dalam neraka. Naudzubillah. Ternyata satu kata saja, Pak, itu bisa menceburkan pemiliknya masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak sedikit, Pak, 70.000 tahun. Subhanallah. Mudah-mudahan kita semua mampu berbicara al-haq, dan ketika kita berbicara jorok, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalimat yang sering kita dengar namanya hifdzul lisan. Apa itu jamaah sekalian? Orang yang bisa menjaga lidah itu ternyata ada kunci pokoknya. Rasulullah SAW bersabda, iman seseorang tidak akan istiqomah sehingga hatinya istiqomah, dan hati seseorang tidak akan istiqomah sehingga lisannya istiqomah. Kemudian Rasul mengancam, Bapak Ibu sekalian, dan orang yang tetangganya tidak aman dari kejahatan-kejahatannya, baik lidah dan tangannya, maka dia tidak akan masuk surga. Jadi jamaah sekalian, kalau ada orang lain tidak selamat dari lisan kita, tidak selamat dari tangan kita, dari kejahatan dua hal tersebut, maka sesungguhnya kita tidak akan dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita cerna lebih detail, Pak. Nasihat ini saya ambilkan dari kitab Tazkiratul Aulia. Salah satunya dari seorang salam bernama Yahya ibnu Mu'ad. Kata beliau, hati manusia itu seperti periuk dengan isinya yang mendidih. Lidahnya adalah gayungnya. Jadi kalau kita pengen melihat seseorang baik atau buruk, cukup mulutnya bicara apa? Jadi hati itu seperti periuk yang sedang mendidih, Pak.
Kemudian gayungnya itu mulut. Ketika mulut kita ngomongnya jorok, ngomongnya kotor, ya itu Pak. Memang hati kita seperti itu. Kemudian beliau menegaskan, ketika lidahnya bereaksi mengambil yang ada di dalam hatinya, maka itulah sebenarnya rasa hatinya. Jadi ketika kita itu kecolongan ngomong goblok, itu sebelumnya udah ribuan kali ngomong goblok Pak. Itu loh Pak. Ini dalilnya ini Pak. Jadi Habib mengatakan baru terakhir aja, baru kemarin kemudian dari goblok itu menjadikan dia akhirnya dihancurkan oleh Allah SWT. Karena sudah saking seringnya Pak. Mulutnya terlalu sering Pak. Tapi takdir Allah ketika bersama Yati Pesek aman nih Pak. Betul nggih? Mana Yati Pesek lebih sadis Pak gitu. Lebih ngeri Pak. Jadi memang cek di internet itu ada Pak. Jadi ketika Yati Pesek itu digitukan Pak, itu dia sakit hatinya luar biasa. Mungkin kamu tak putar, saya punya rekamannya Pak, nanti kita dengarkan. Ngeri Pak itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, kemudian Yahya bin Mu'ad menasihati kaum muslimin. Seorang mukmin yang baik itu adalah menyedikitkan perkataan dan memperbanyak amal. Jadi secara umum kaum muslim itu sithik ngomongane oke prakteke. Betul Pak? Sedikit ngomong, prakteknya banyak. Itulah seorang mukmin. Jika ada seseorang ngomongane oke ora tahu praktek, kuwi munafik. Jelas dalilnya Pak. Ya Muat berkata jika ada seseorang nek bahasa ngene kula gableh tok, ora tahu nek prakteke, kuwi jane munafik sing diketok ya ngoten lho Pak. Ini dalilnya begini Pak. Ini Yahya bin Mu'ad mendikan jika ada seseorang itu ngomongan tok, ora praktek, ora enek yang bisa kita lihat, maka sesungguhnya dia adalah munafik yang menampakkan diri. Maka yang paling bagus itu yang bawah ini Pak, yang merah ini Pak. Kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fal yakul khairan aw liyasmut." Jika engkau tidak bisa berbicara yang baik, maka diamlah. Kalimat hadis itu dijelaskan oleh Yahya bin Mu'ad Pak, yang kalau di balik. Diamnya seseorang adalah ibadah tanpa kelelahan. Jadi jangan meneng trok ngono wae. Ibadah Pak, ora kesel meneng trok. Tapi kita bahas Pak. Yang kedua, diam itu adalah keindahan tanpa perhiasan. Bayangkan Pak, wong ki meneng trok sekali ngomong plek, wah ini medeni wong Pak. Berikutnya yang menarik Pak, diam itu adalah kewibawaan tanpa kekuasaan. Rasa golek kuasa ning wong nek meneng, medeni wong Pak. Maka ada dalam bahasa Indonesia, diam itu menghanyutkan. Itu makna air sebenarnya Pak. Jadi air ini ketika kocek-kocek tenangnya mau ler, wah sudah akan menghancurkan semuanya. Jamaah sekalian, kemudian Yahya bin Mu'ad menasihati kita, sing paling penting ngisor dhewe niku Pak. Anda tidak perlu beralasan karenanya untuk banyak bicara yang tidak perlu, dan dengannya aibmu akan tertutup. Jadi intinya Pak, kalau kita pengen aib kita tidak nampak, aib kita tidak akan kelihatan, nek ora iso ngomong sing becik meneng wae, meneng wae, cukup meneng. Ya, karena kalau kita banyak ngomong, aibnya akan semakin nampak. Bayangkan Pak, setelah gara-gara goblok kabeh konangan apa nggih? Ngelek-elek 212 nggih Pak. Wah, ternyata bencinya sama 212 ngeri Pak. Saya ngerti video itu, astagfirullahaladzim. Oh luar biasa, karena apa? Memang begitu, lidahnya sudah kotor. Mudah-mudahan dicuci oleh bangsa Indonesia jadi resik Pak. Baik, saya lanjutkan Pak. Masih ada waktu nggak Pak? Insya Allah. Nah, ini dampak yang harus kita penuhi Pak. Orang ternyata gara-gara lidah Pak, itu orang bisa putus silaturahminya. Pak, Bu, seluruh kaum muslimin sepakat. Orang yang memutuskan tali silaturahmi hukumnya dosa besar. Dan putusnya silaturahmi itu karena perkataan seseorang Pak. Betapa orang itu wegah ketemu.
Betapa orang tuh tidak mau bersahabat gara-gara urusan ngomongan. Urusan lidah ini menarik, Pak. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya langsung ke kalimat yang bawah saja. Ayatnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat keempat ayat 1, wattaqulladzi tas'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Kalian bertakwalah kepada Allah dengan menggunakan namanya. Kamu saling meminta satu sama lain dan peliharalah hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kalian. Bapak Ibu sekalian, ayat ini memberikan pengertian kepada kita betapa Allah proklamasikan jelas bahwa lidah ini di bawah pengawasan Allah langsung. Ngerti Pak? Lidah ini di bawah pengawasan Allah langsung. Karena apa? Kalau sampai kita tidak berhati-hati, takdir manusia tercipta gara-gara ucapan lidah kita. Sejarah dalam dirinya Abu Sufyan itu ketika Abu Sufyan suatu ketika bertemu dengan Heraklius. Heraklius itu dengar, Pak, kalau di Mekah ada seseorang mengaku menjadi nabi, namanya Muhammad. Nah, ketika Heraklius ini bertemu dengan Abu Sufyan karena sering berdagang ke Persia, maka Abu Sufyan ditanya oleh Heraklius, wahai Abu Sufyan, saya mendengar tentang seseorang yang dia itu mengaku nabi di Mekah. Saya ingin tolong jawab dengan jujur. Bapak Ibu sekalian, sebenarnya Abu Sufyan pengen tidak jujur, Pak. Tetapi ternyata Heraklius mengatakan, pokoknya aku kudu jujur, ora kena ngapusi aku. Kamu ceritakan kepada saya Muhammad itu karakternya apa? Bapak sekalian, kemudian Abu Sufyan berkata, ya Heraklius, ya'muruna bis shalah wa sadaqah wal afafi was salati. Wahai Heraklius, ketahuilah Muhammad memerintahkan kepada orang Mekah untuk sholat, untuk sedekah, untuk menjaga kehormatan, dan untuk saling bersilaturahmi. Jamaah sekalian, awal dakwah Muhammad SAW di Mekah itu umum, Pak. Perintah sholat itu ternyata diumumkan Rasulullah SAW, bahkan Rasulullah terang-terangan, Pak. Kisah yang paling tragis adalah ketika Rasulullah SAW itu sedang sholat di depan Ka'bah, kemudian musuh umat Islam saat itu Abu Lahab, Abu Jahal berseteru. Mereka sepakat nanti ketika Muhammad itu sedang rukuk, kita akan ambilkan isi perut binatang, kemudian ditaruh di punggungnya. Dan saat itu Rasulullah tidak merubah geraknya, posisi masih rukuk sampai Fatimah Az-Zahra. Ada yang mengabarkan, ya Fatimah, ayahmu sedang mendapatkan hinaan. Beliau sedang melakukan rukuk, ternyata di bahunya, di tubuhnya bergelantungan isi perut binatang. Sambil nangis habis sekalian. Dan itu ternyata dalam kisahnya ketika Fatimah yang begitu heroik itu, dia tanpa takut, Pak, dengan berani ngomong membersihkan di tubuh ayahandanya, itu menjadikan Ali bin Abi Thalib jatuh cinta kepada Fatimah Az-Zahra. Kuwi wong wedok ngitapi-tapi. Subhanallah, jadi jatuh cintanya Ali bin Abi Thalib itu karena melihat sepak terjang heroiknya, perjuangannya adalah Fatimah. Ketika Fatimah Zahra itu membersihkan kotoran binatang dari punggungnya ayahanda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak sekalian, inilah yang disampaikan bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedikit, masih berapa menit, Pak? Sampai ada. Oh, 3 menit lagi. Sampai sak nibar niki ya, Pak. Salembar niki mawon. Dan cepat nggih. Bapak sekalian, ini yang salah, Pak. Yang mungkin kadang kita salah. Apa silaturahmi itu? Ada yang mengatakan silaturahim pun sami. Silaturahim itu bahasa Arab, silaturahmi bahasa Indonesia. Kita lihat dulu, Pak, apa silaturahmi? Silaturahmi atau silaturahim adalah engkau berbuat baik kepada kerabat. Apapun yang kita lakukan kepada saudara kita dalam rangka berbuat namanya silaturahmi. Bagaimana caranya? Engkau berikan hartamu, engkau kunjungi rumahnya, engkau ucapkan kalimat yang baik kepada saudaramu. Itu adalah silaturahmi.
Jemaah sekalian, itu Imam Nawawi. Yang kedua, Imam Al-Aini rahimahullah, beliau berkata, yang dimaksud dengan silaturahmi adalah berbuat baik kepada kerabat denganmu yang memiliki nasab atau keturunan atau karena pernikahan. Bisa dilakukan dengan cara bersikap lemah lembut atau memperhatikan tentang keadaan mereka. Bapak sekalian yang dirahmati Allah SWT, kita bahas sedikit. Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita sekalian, la yadkhulul jannata qati'ur rahim. Tidak akan masuk surga seseorang yang memutuskan tali kekerabatan. Jamaah yang Allah Ta'ala, siapa yang diancam masuk neraka? Satu, mereka yang memutuskan silaturahmi padahal dia tahu haramnya memutuskan. Saya ketemu, Pak, ada orang yang sengaja memutuskan, jadi medot karena dia merasa kaya, merasa lebih hebat, saudaranya miskin. Maknanya qati'ur rahim la yadkhulul jannah, Rasulullah SAW bersabda, yaitu mereka akan dimasukkan surga, Pak, orang yang memutuskan silaturahmi tetapi diundur waktunya gara-gara memutuskan silaturahminya, kurang baik sama orang tuanya, kurang baik sama kerabatnya, itu menjadikan dia tergantung Allah. Kalau Allah ridho sebentar, kalau Allah tidak ridho bisa ditunda dalam waktu yang lama. Kemudian Imam Madhabi beliau mengatakan, ternyata orang yang memutuskan tali silaturahmi itu diancam masuk dosa besar. Dan ingat jamaah sekalian, kalau sudah berbicara dosa besar, maka sesungguhnya dia akan mengalami dua hal. Akan mendapatkan azab di dunia, kelak akan disisakan mendapat azab di akhirat. Jadi hati-hati, Pak, memutuskan tali silaturahmi kekerabatan itu tidak hanya di akhirat, di dunia pun dia akan mendapatkan azabnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadisnya bahwa itu, Pak, memutuskan hubungan kekerabatan hukumannya akan disegerakan di dunia sebelum kematian tiba, dan kelak masih akan mendapatkan hukumannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan jangan sampai kita lakukan. Nanti sedikit akan saya singgung di pertemuan bulan depan. Sekarang bagaimana kalau kita berkunjung kepada teman kita, kita berkunjung kepada tetangga kita, apa yang mesti kita lakukan? Maka dalam bahasa Quran namanya ziarah. Tapi banyak orang yang salah, kaya wong mati wae ziarah. Tapi karena banyak orang yang kurang mengerti, kalau kita mengunjungi saudara bukan karena nasab, namanya ziarah. Tapi kalau mereka senasab dengan kita, satu hubungan karena pernikahan, maka disebut dengan kerabat, maka namanya silaturahim. Gitu aja sekalian, kita lanjutkan bulan depan. Ini agak lebih detail lagi, besok kita bahas mulai surat Al-Ahzab surat ketiga ayat 58 berkenaan dengan dosa-dosa yang dosa dengan lisan. Nanti kita bahas lebih detail, mudah-mudahan kita bisa menjauhi, karena kebaikan dan keburukan kita dibuktikan dengan lisan, dan yang terakhir kebaikan dan keburukan kita karena lisan yang kita ucapkan. Mudah-mudahan Allah memberi kesempatan kita untuk menjaga lidah kita sehingga kita diselamatkan di dini agama kita, di dunia kita, sampai kelak kita diselamatkan di akhiratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.